Ya, shalom, callers dimanapun Anda berada. Sukacita besar masih bisa menjumpai saudara dengan kondisi hari ini. Karena di luar sana kegentaran begitu hebat menyelimuti banyak orang. Keputusasaan begitu dahsyat menggenangi hati setiap orang. Sehingga sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Namun kalau saudara masih hari ini ada di tengah-tengah perjumpaan kita, masih aktif, Anda sebagai berada, itu sungguh suatu berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan sepanjang minggu ini, sebuah antropomorfisme, sebuah gaya yang digunakan manusia untuk memahami Allah. Artinya Allah digambarkan dengan cara berpikir, cara hidup manusia, ya, yaitu tentang Allah kepada kita, ya. Ternyata dari kebenaran ada perceraian, ya. Kenapa? Karena perceraian itu menunjukkan bahwa kita tidak siap lagi diproses. Perceraian akan menggagalkan hadirnya, lahirnya. Oleh sebab itu maka hari ini kita akan bahas seri yang kedua, karena seri ini tidak kalah penting mengenai kebencian Tuhan. Kita baca Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kitab Maleakhi pasal yang pertama, kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ada hal yang menarik ayat 2 dan 3, perhatikan. Maleakhi pasal pertama ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakob? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakob, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan pada. Kita Maleakhi pasal pertama ayat yang ketiga memberikan catatan penting buat kita. Kebencian Tuhan yang kedua yang kita pelajari dalam 7 series ini, ia benci kepada Esau. Ya, pertanyaan yang sangat mendasar buat kita hari ini adalah, kira-kira apa penyebabnya Allah tidak berkenan, Allah tidak menyukai? Dalam bahasa gaya antropomorfisme yang kita gunakan, dikatakan Allah membenci Esau. Nah, kita akan lihat dalam kehidupan pribadi Esau yang membuat Esau tidak mendapat perkenan Tuhan. Sehingga kita berharap kita punya sikap hidup tidak seperti Esau yang akan dibenci oleh Tuhan. Yang pertama saya mau katakan, kita akan banyak dan kita akan menjadi serupa dengan Esau ketika kita hidup tidak lagi mengejar manusia roh, tetapi hidup di dalam kedagingan. Artinya yang pertama, Esau tidak berkenan kepada Allah karena dia hidup dalam kedagingan. Maksudnya apa kedagingan itu? Orang yang hidupnya dalam kedagingan adalah orang yang hidupnya hanya berorientasi memuaskan keinginan pribadinya, memuaskan keinginan dagingnya, memuaskan apa yang dia inginkan. Tidak pernah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang rohani, berkaitan dengan kekekalan, berkaitan dengan hal yang seperti Tuhan mau. Saya sadar hari ini tidak sedikit orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hari ini hidupnya masih berorientasi kepada kepentingan daging, kepada kepentingan kemauannya sendiri, kepada kepentingan keinginannya sendiri, tidak pernah memikirkan kepentingan Tuhan. Ingat waktu para murid dipilih oleh Tuhan, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Bicara penjala manusia bukan berarti merubah pekerjaan, tetapi bicara menjala manusia dari penjala ikan, bicara masalah merubah orientasi kehidupan. Dari kehidupan yang hanya sekedar memuaskan kebutuhan pribadi kita, sekedar memuaskan keinginan daging kita, sekarang kita berorientasi bagaimana kita memuaskan hati Tuhan. Esau ini kedagingan, kenapa? Perhatikan.
Ada dua peristiwa yang dialami oleh Esau yang dilakukan oleh orang yang sama yang bernama Yakob. Yang pertama, ketika Esau pulang berburu, dia kelaparan dan dia lihat adiknya Yakob sedang memasak semangkuk kacang merah. Lalu Yakob diminta oleh Esau untuk menyerahkan kacang merah itu. Lalu Yakob bilang, aku akan memberikan kacang merah ini asal kau menjual hak kesulunganku. Lalu Esau bilang gini, buat apa hak kesulungan? Sebentar lagi aku mati, aku tidak penting. Maka terjadilah sebuah transaksi, bukan sebuah penipuan, sebuah transaksi. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakob. Alkitab tidak memberikan catatan bahwa Esau menjadi marah, Esau menjadi benci, Esau menjadi dendam kepada Yakob. Yang pertama. Kejadian yang kedua adalah di dalam kitab Kejadian pasal 27. Bagaimana ketika Ishak bapak Yakob dan bapak Esau ini akan memberkati anaknya yang sulung bernama Esau. Maka dia minta, sekarang bang, papi mau meninggal, udah tua. Sekarang cari berburu makanan yang paling enak kasih papi. Setelah itu papi akan berkati kamu. Ketika hal itu didengar oleh istrinya, didengar oleh Ribka istrinya, maka dia perintahkan Yakob adiknya yang kembar ini untuk menyamar menyerupai dirinya sama dengan Esau. Dan akhirnya singkat cerita berkatan di kepala Yakob dan Ishak memberkati Yakob. Tetapi reaksi yang kedua kalau kita lihat dari Esau berbeda sekali. Di sini dia sangat marah, sangat geram, bahkan menanti kesempatan untuk membunuh Yakob. Dua reaksi yang berbeda yang dilakukan Esau itu menunjukkan bahwa Esau itu adalah orang yang sangat kedagingan. Kenapa? Ketika dia diambil kesulungan, sebenarnya dalam tradisi orang Israel ada beberapa hak kesulungan. Yang pertama, hak anak sulung adalah dia menjadi imam dalam keluarga, dia menjadi pemimpin dalam keluarga setelah orang tuanya tidak ada. Yang kedua, hak kesulungan, bicara masalah hak kesulungan, adalah dia mendapat warisan 2 bagian harta bapaknya. Yang ketiga, mendapatkan berkat warisan, yaitu berkat ikatan sebagai anak sulung dengan Tuhan. Ya. Ketika bicara berkat hak kesulungan, saya nanti bedakan antara hak kesulungan dengan berkat kesulungan. Ketika hak kesulungannya kita, ketika bicara ketika dia menjadi imam menggantikan orang tuanya, Esau tidak peduli. Esau marah ketika hak kesulungan diambil. Tetapi ketika berkat kesulungan diambil, Esau begitu marah, begitu benci, bahkan merancangkan untuk membunuh membunuh Yakob. Jadi dengan dua pengalaman, 2 reaksi yang sangat berbeda ini, kita dapat menyimpulkan berapa banyak anak-anak Tuhan yang bereaksi keras ketika bicara masalah uang, ketika bicara masalah berkat mereka terganggu, ketika bicara masalah penghasilan mereka terganggu. Tetapi mereka tidak pernah merasa terganggu ketika hal-hal rohani mereka tidak dapatkan. Esau lebih mencintai bicara hal-hal yang lahiriah. Berbeda. Sekalipun ketika Yakob diberkati dan dia menjadi anak sulung, dan hak anak sulung dalam Alkitab berikan catatan itu 2 bagian harta bapaknya. Jadi kalau dia berdua dengan Esau, maka 2/3 harta bapaknya Ishak ini akan jatuh pada Yakob. Saudara tahu apa yang didapatkan Yakob? Yakob pergi dari rumah bapaknya menuju ke tempat mertuanya nanti, tidak membawa kekayaan apapun juga. Kenapa? Karena Esau sedang memburu dia untuk membunuh dia. Maka saya percaya dia akan berangkat dengan ringkas, tanpa membawa apa-apa yang jadi beban, hingga janji untuk memperoleh berkat kekayaan, kelimpahan dari Ishak bapaknya. Pernah dialami dan tidak pernah dia nikmati. Sebab bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana dia mencapai untuk menjadi anak sulung, dia terhubung dengan Tuhan. Saudara tahu, ketika Yakob menikah, kalau di sinetron-sinetron, semua mas kawin dibayar tunai, betul? Tapi ketika kawin, dia bayar cicil. Kenapa? Untuk mendapatkan anak yang pertama Lea, dia harus bekerja 7 tahun. Maka untuk mendapatkan yang kedua Rahel, dia juga bekerja 7 tahun. Artinya setelah
14 tahun untuk bayar mas kawinnya, sinamot belisnya daripada istri-istrinya ini. Artinya Yakob ketika keluar dari rumah bapaknya bukanlah orang yang kaya. Mungkin sekarang kita menjadi mertua ya. Menjadi mertua begini. Ada pepatah yang mengatakan cinta itu memang buta. Tapi maaf, tidak ada mertua yang buta. Artinya mertua akan melihat bebet bibit bobot sang calon menantu ini. Maka kalau kita menjadi mertua Yakob mungkin ini akan tereliminasi. Kenapa? Karena untuk mas kawin saja tidak mampu untuk menyediakannya. Tetapi Yakob tahu dia bukanlah orang yang mengejar hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang daging. Dia mengejar hal-hal yang rohani. Sehingga oleh sebab itu anak-anak Tuhan hari ini, janganlah sampai kemurkaan Allah, kebencian Tuhan melanda kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang mengejar hanya kekinian, kedagingan, hanya untuk memuaskan kebutuhan kedagingan kita. Kita tidak pernah berpikir hal yang kekal. Kita tidak pernah berpikir tentang kekekalan. Kita tidak pernah berpikir masa akan datang. Kita tidak pernah berpikir apa yang Tuhan maui di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, Esau menjadi orang yang dibenci karena Esau adalah hidup dalam kedagingannya. Yang kedua perhatikan ini dalam rangka bulan keluarga ya, di bulan Juni ini. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-27 ayat 45. Kejadian 27 ayat 45. Kejadian 27 ayat 45, perhatikan. Kita mulai dulu Pak, Kejadian 26 ayat 34. Kita perhatikan dulu ya, supaya kita dapat gambaran jelas. Kejadian pasal 26 ayat yang ke 34 dan 35. Perhatikan. Kejadian pasal 26 ayat 35. Ini yang kedua yang dilakukan oleh Esau sehingga membuat Tuhan terhadap Esau dan Tuhan menolak Esau, tidak mengasihi Esau. Ayat 34 dan 35 bilang begini. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, perhatikan, Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het. Het itu adalah salah satu keturunan daripada Kanaan. Ya, dikatakan ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Dia mengambil istri dari orang-orang Het yang bukan orang-orang penyembah Allah. Dan akibatnya apa ayat yang ke-35? Ayat 35 berkata, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak, Ribka. Artinya hal yang kedua yang membuat Esau tidak berkenan kepada Allah, karena dia tidak menghargai orang tuanya dengan cara hidupnya melukai hati kedua orang tuanya. Ketika dia menikah umur 40 dikatakan dengan Yudit orang Beeri, anak Beeri orang Het, dan Basmat anak Elon orang Het. Maka apa yang terjadi akibat perkawinannya? 35 dikatakan kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ribka dan Ishak. Ya, hal yang kedua saya percaya hampir tidak ada agama yang mengajarkan tidak boleh menghormati orang tua. Saya percaya semua agama menempatkan orang tua menjadi sentral, salah satu penghormatan dalam hidup kita. Maka kita tidaklah boleh melukai hati orang tua kita. Tetapi apa yang terjadi dengan Esau ini? Dia mengambil dua perempuan orang-orang Het ini untuk menjadi istrinya. Dan Alkitab berikan catatan itu menimbulkan luka hati yang hebat dalam kehidupan Ishak dan Ribka. Tetapi perhatikan, apa yang dilakukan oleh anak ini, saya berkatakan termasuk kurang ajar. Karena dia sudah melukai hati orang tuanya dan dia lakukan hal yang sama. Coba kita baca pasal 28. Pasal 28 ayat 8 dan 9. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu
tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Perhatikan ayat 9-nya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebaiot. Kembali ketika dia sadar kedua istrinya tidak disukai Ishaknya, Ishak bapak dan ibunya, dia melakukan tindakan yang salah kembali. Dia menikah dengan perempuan yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga pun menimbulkan luka yang hebat dalam hati kedua orang tuanya. Hari ini kekasih-kasih Tuhan, kalau engkau menjadi orang yang dikasih Tuhan, salah satunya hormatilah ayah dan ibu. Esau gagal menghormati kedua orang tuanya, bahkan mereka melukai hati orang tuanya dengan cara apa? Dia menikah seperti apa yang dia mau. Ya, sebab kenapa saya percaya kedua orang tuanya ternyata tidak menerima atau tidak suka dengan kedua menantunya. Tetapi Esau tidak pedulikan itu. Jadi hari ini yang kedua kita harus sadari kenapa Tuhan membenci Esau. Karena dia adalah orang yang melukai hati orang tuanya. Anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada hari ini, agungkan orang tuamu, muliakan orang tuamu, rawati orang tuamu, perlakukan dengan baik orang tuamu, karena itu salah satu yang membuat Tuhan berkenan dalam hidupmu. Lakukan hal-hal yang membuat orang tuamu disukakan, lakukan hal-hal yang membuat orang tuamu berbahagia, karena itu menjadi salah satu parameter di mana Tuhan berkenan terhadap hidup kita. Sebab kalau kita nggak bisa menghormati orang tua, saya berani pastikan saudara tidak akan pernah bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi yang kedua, Esau dibenci oleh Tuhan. Yang pertama, karena dia mengejar segala sesuatu menyenangkan dagingnya dan dia tidak untuk mengejar hal-hal yang rohani. Yang kedua, Esau itu ditolak Tuhan, dibenci oleh Tuhan karena dia itu melukai hati kedua orang tuanya. Yang ketiga, kita perhatikan. Esau menikah dengan perempuan Het keturunan Kanaan. Ini kawin campur, ya. Akibat kawin campur itu apa yang terjadi? Kita lihat Malaki pasal 2. Malaki pasal 2 ayat 10 dan 11-nya. Malaki pasal 2 ayat 10 dan 11 kita perhatikan apa firman Tuhan katakan tentang kawin campur ini. Malaki pasal 2 ayat 10 dan 11 bilang begini. Maka ayat 10 ya. Tuhan memarah Israel, perhatikan, karena kawin campur dan perceraian. Sesi pertama kemarin kita bahas tentang perceraian, ayat 10 dan 11-nya. Bukankah kita sekali menjadi satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Menjadi suami anak perempuan Allah asing artinya kawin campur, kawin dengan orang yang tidak bertuhankan Kristus adalah sama dengan ekuivalen senilai dengan menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Kalau kawin campur menjadi identik dengan menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan, itu artinya pernikahan, rumah tangga kita, perkawinan kita adalah tempat kudus yang dikasih Tuhan. Ya, tempat kudus yang dikasih Tuhan. Artinya kita menyadari hari ini kenapa sampai Tuhan tidak berkenan terhadap hidup Esau. Kenapa Tuhan tidak berkenan kepada hidup kakaknya Yakub ini? Karena bukan hanya sekedar Esau kedagingan. Bukan sekedar Esau itu orang yang melukai hati orang tuanya. Tetapi Esau melukai hati Tuhan. Karena dia menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Karena rumah tangga, keluarga adalah tempat kudus yang dikasih Tuhan. Maka oleh sebab itu saya mengatakan begini. Kalau tempat kudus yang dikasih Tuhan adalah rumah tangga dan keluarga kita, maka tidak heran
Allah begitu geram kepada orang-orang yang menistakan rumah tangga dan keluarga. Esau masuk dalam kategori orang yang ditolak Tuhan. Esau kita kelompokkan sebagai orang yang dibenci oleh Allah karena faktor yang ketiga, dia kawin campur, artinya tidak menghargai tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Orang yang berkenan kepada Allah, orang yang dibenci oleh Allah, orang yang menghargai kudus Allah, yaitu rumah tangga dan keluarga kita. Yang keempat, yang terakhir kita temukan hari ini, kenapa Allah tidak berkenan beresau, menolak Esau dan akan membenci Esau. Kita lihat kitab Obadja pasal pertama, memang satu ayat pasal aja, ayat 10-nya kita lihat. Obadja. Kita lihat Obadja ayat yang ke-10. Berkata demikian, perhatikan. Karena kekerasan, Alkitab bilang, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakob, perhatikan, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Alkitab bilang dalam ayat karena kekerasan terhadap Yakob, maka celah akan meliputi engkau, lenyapkan untuk selama-lamanya. Alkitab berikan catatan penting hari ini ayat keempat. Kenapa Allah tidak berkenan terhadap Esau? Kenapa Allah tidak menyukai Esau? Kenapa Allah memilih Yakob dibandingkan Esau? Kenapa Allah membenci Esau? Ternyata jawaban yang sederhana ayat bagian yang keempat adalah karena Esau adalah orang yang hidup dalam kepahitan. Sebab saya mau katakan, tidak ada orang yang kejam tidak dimulai dengan kepahitan. Tidak ada orang yang melakukan kekejian tanpa kepahitan. Semua kepahitan pangkalnya adalah kepahitan. Ya. Alkitab berikan catatan penting kepada kita ketika Esau menyadari bahwa dia telah dirampas berkatnya oleh Yakob. Maka dia merancangkan pembunuhan bagi Yakob, menunggu saat akhir kehidupan bapaknya, saat perkabungan bapaknya, maka dia akan bunuh. Esau adalah hidup yang kepahitan. Kenapa saya katakan? Karena bilangan pasal 20 kalau kita baca, bilangan 20. Ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka melewati sebuah daerah yang namanya daerah Edom. Dan mereka minta izin kepada orang Edom untuk melewati negeri mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi orang Edom tidak memberi jalan. Bahkan mereka keluar dengan tentara pasukan yang besar, berusaha menyerang orang Israel. Kenapa orang Edom gak ngasih jalan? Kenapa orang Edom keluar dengan tentaranya, dengan rakyatnya dan membawa senjata yang hebat untuk menyerang Israel? Karena ternyata ada hubungan darah antara orang Israel yang keluar dari Mesir dengan orang Edom yang tinggal dekat tanah Kanaan ini. Orang 36 adalah keturunan Esau. Jadi dua ini berjumpa. Yang satu Israel, keturunan Yakob dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di pintu gerbang masuk tanah Kanaan tinggallah orang-orang Edom, keturunan Esau. Dan timbullah pertikaian yang hebat. Saudara tahu, dengan generasi Yosua yang masuk tanah perjanjian. Bayangkan orang Israel saja di Mesir 400 tahun. Kalau mereka perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan ini di tahun yang ke-30, berarti 400 ditambah 30 tahun. Dan peristiwa penipuan Yakob kepada Esau sampai mereka masuk ke tanah Mesir, tinggal di Mesir 30 tahun atau 20 tahun, berarti ada 450 atau 460 tahun orang Edom kepahitan hebat. Saudara tahu siapa yang memicu kepahitan itu? Saya percaya tidak lain adalah Esau.
Dia cerita kepada anak-anaknya bagaimana dia ditipu oleh Yakub adiknya. Dia cerita kepada anak-anaknya bagaimana dia ditipu oleh omnya mereka. Kepahitan itu diturunkan turun-temurun. Dan Alkitab berkata dalam obatnya tadi, karena memperlakukan Yakub, maka Tuhan marah kepada orang Edom ini, kepada Esau ini. Jadi yang keempat, kalau saudara mau menjadi orang yang dikasihi Tuhan, yang berkenan kepada Allah, maka prinsip yang keempat, kebenaran yang keempat harus kita miliki juga. Janganlah menjadi orang yang kepahitan. Inilah alasan-alasan yang saya temukan dalam pembelajaran saya dalam Alkitab. Kenapa Tuhan bisa membenci Yakub dan memilih membenci Esau dan memilih Yakub. Padahal Yakub juga bukan orang-orang yang baik-baik amat. Nah, tapi Tuhan lebih berkenan kepada Yakub dibandingkan Esau. Karena ternyata Esau melakukan beberapa yang membuat Tuhan tidak berkenan. Yang pertama, dia hidup kedagingan, dia mengejar kepuasan daging, tidak pernah memikirkan hal-hal kerajaan Allah, tidak pernah memikirkan hal-hal kekekalan. Yang kedua, hati-hati hari ini saudara-saudaraku, kenapa Esau tidak diberkati Tuhan, ditolak oleh Tuhan dan dibenci Tuhan? Karena Esau melukai hati kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, kenapa Esau ditolak oleh Tuhan? Karena dia mencemarkan tempat kudus yang dikasih Tuhan, tidak menghargai tempat kudus yang dikasih Tuhan dengan kawin campur. Kawin campur artinya kawin dengan orang yang tidak bertuhankan Allah. Dan yang keempat, kenapa Esau ditolak? Karena Esau hidup di dalam kepahitan. Jadi oleh sebab itu maka saudara-saudara yang terkasih hari ini, tetaplah bersama dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan kita menjadi orang yang dikenan oleh Allah. Ya, amin firman Tuhan. Mari kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami belajar mendapatkan sebuah pembelajaran yang penting dari kehidupan Esau. Dia tidak berkenan kepada Allah. Dia ditolak oleh Allah. Bahkan Alkitab berikan catatan Allah membenci Esau. Bukan hanya dalam kitab Maleakhi kami temukan, di Roma juga, kitab Roma maupun kitab Ibrani. Itu menunjukkan bahwa itu hal yang serius. Dan kenapa Allah serius tidak berkenan kepada Ishak, kepada Esau? Karena Esau hidup dalam kedagingan. Esau melukai hati kedua orang tuanya. Esau mencemarkan tempat kudus yang dikasih Tuhan dengan kawin campur. Dan Esau hidup yang hebat yang membuat dia tidak berkenan kepada Allah. Hari ini ajar umat-Mu Tuhan untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, perkenan Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang mengajar kami pada hari ini. Biar firman pada hari ini mengenyangkan jiwa kami, memuaskan dahaga kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ada beberapa pengumuman yang sudah perhatikan. Yang pertama, malam hari ini kita akan berjumpa dengan Kol Malam bersama dengan Pak Pendeta Dr. Juan Tabarat. Hidup ya. Besok pagi kita ada Morning Glory Worship bersama dengan Pak Agus dan Pak Truliarso ya. Ini pengumuman yang saya harus sampaikan, sekalipun agak kurang nyaman saya nyampaikannya, tapi saya harus sampaikan. Tadi pagi kami sudah rapat dengan beberapa hamba Tuhan, hampir semua hamba Tuhan hadir. Kami memutuskan bahwa karena PSBB di Kabupaten Karawang ini dilanjutkan, belum dicabut, maka kami mengambil keputusan ibadah tatap muka langsung di gereja maupun di geraha kita tunda sampai PSBB dicabut. Diulang lagi ya, saya ulang lagi ya. Jadi bagi saudara semua kolors dimanapun berada hari ini, Cikampek khususnya, ibadah tetap muka tanggal 21 Juni yang kita rencanakan, kita tunda sampai PSBB dari Kabupaten Karawang ini dicabut. Sebab kemarin rencananya tanggal 12 dicabut, kita sudah tunggu tanggal 14 sudah lewat, ternyata tanggal 12 dicabut itu diperpanjang sampai tanggal 26. Ya kita berdoa supaya PSBB ini segera dicabut dan kita bisa beribadah dengan tenang. Namun nanti jikalau kita tetap ada ibadah setelah PSBB dicabut, kita tetap harus memperlakukan protokoler COVID-19 dengan ketat. Setiap jemaat harus wajib hukumnya mencuci tangan sebelum masuk tempat ibadah. Setiap jemaat wajib menggunakan masker.
Setiap jemaat wajib tidak boleh untuk berpegangan, bersentuhan, berangkulan, bersalaman. Jadi beberapa hal tentang protokol ini harus kita jalankan dengan ketat untuk memastikan bahwa tidak ada, kita memutuskan penyebaran COVID-19 mulai dari gereja. Ya, oleh sebab itu maka saya berharap saudara yang mendengar ini bisa sampaikan kepada keluarga yang lain, jemaat yang lain, bahwa ibadah tanggal 21 besok ditunda sampai PSBB Kabupaten Kerawang ini dicabut. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam.